Orang-orang Nasrani itu men-skip satu kenyataan bahwa Nabi Isa itu bisa berbicara dengan orang ketika masih dalam buaya. Kenapa? Bukankah itu satu kelebihan? Takut nanti ditanya apa yang dikatakan oleh Nabi Isa ketika bayi itu. Kenyataan bahwa Nabi Isa itu bisa bicara ketika bayi, lantas ada pertanyaan, apa yang dikatakan oleh Nabi Isa ketika bayi? Nah itu yang nggak mereka mau. Karena Nabi Isa menyebut bahwa dirinya adalah hamba Allah, bukannya anak Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nah ini, aqrab ilaihi min hablil warid. Sepintar apapun iblis, sesombong apapun iblis mengatakan ingin memisahkan kedekatan antara Allah dengan hambanya, tidak bakalan bisa. Itu kedekatan antara seorang hamba dengan Tuhan adalah satu bentuk kedekatan zati, sudah tidak bisa diganggu-gugah lagi, tidak bisa dirubah. Wahyu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, santri Al-Munawwariyah rahimahullah, kita masih dalam pembahasan kabar gembira yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidah Maryam tentang kelahiran putranya yang bernama Al-Masih Isa ibnu Maryam. Ditegaskan di sana, wa minal muqarrabin. Jadi Nabi Isa termasuk al-muqarrabin, yang didekatkan pada Allah. Lantas kita bertanya, bukankah Allah itu lebih dekat kepada manusia dibandingkan urat nadi manusia itu sendiri? Kok masih ada istilah didekatin? Berarti ada yang jauh dong. Kenapa kok ada istilah jauh dari Tuhan, dekat dengan Tuhan? Padahal hadis ada jelas, Allah sangat dekat dengan manusia, kepada kita bahkan lebih dekat dari urat nadi. Bagaimana memahami itu? Ini dikatakan al-qurbu kurbani. Adapun kedekatan itu, dekat antara hamba dengan Allah itu kurbani, ialah dua macam kedekatan. Qurbun hakikiyun dzatiyun. Yang pertama adalah qurbun hakikiyun dzatiyun. Ini model kedekatan pertama. Apa itu qurbun hakiki dzati? Wahwa, adapun qurbun hakiki dzati, qurbun adalah bentuk kedekatan yang umum, yang mengumum atau bersifat umum, bersifat menyeluruh, jami'al maujudati, pada seluruh makhluk. Qurbun hakikiyun dzatiyun itu adalah satu bentuk kedekatan Allah yang bersifat umum kepada seluruh makhluk. Haitsu irtibatul khaliqi bil makhluk warabbu bil marbub, di mana terdapat ikatan antara pencipta dan yang diciptakan. Apa ikatannya? Yang menciptakan. Warabbu wal marbub, antara yang disembah dan al marbub, yang menyembah. Wal ibadatu bisyadati,
Ibadah itu di sini maksudnya penghambaan bisyadati dengan tuannya. Kita ini adalah hambanya, tuan kita adalah Allah. Wadzalika, dan yang demikian itu qurbun dzatiyun, adalah satu bentuk kedekatan yang bersifat dzati. Wa huwa qurbun, kedekatan yang bersifat dzati itu qurbun, ialah satu kedekatan. Lau arada dafi ayyadfa, kalau ada orang yang ingin memisahkan bentuk kedekatan yang dzati ini, lam yastati, maka tidak akan bisa. Sepintar apapun iblis, sesombong apapun iblis mengatakan ingin memisahkan kedekatan antara Allah dengan hambanya, tidak bakalan bisa. Itu kedekatan antara seorang hamba dengan Tuhan adalah satu bentuk kedekatan dzati, sudah tidak bisa diganggu-gugah lagi, tidak bisa dirubah. Wa huwal mu'abbaru anhu biqaulihi ta'ala, wahwa, dan adapun kedekatan dzati ini, al mu'abbar anhu, ialah yang tersampaikan biqaulihi ta'ala, dalam firman Allah, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nah ini, aqrab ilaihi min hablil warid. Walaqad khalaqna, dan sungguh telah menciptakan siapa kami, al insana, pada manusia, wa na'lamu, dan mengetahui siapa kami, ma, pada apa-apa, tuwaswisu, yang menggoda atau yang mengganggu, bihi, dengan ma, nafsuhu, apa hawa nafsunya, wa nahnu, dan adapun kami, aqrabu, ialah lebih dekat, ilaihi, pada insan, lebih dekat, min hablil warid, dari urat nadinya. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tandurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ini juga wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Falaula idza balagatil hulqum, maka kenapa idza balagot, jika balagot telah sampai, maksudnya sampai ini nyawanya, al hulquma, pada tenggorokan. Ini mengibaratkan orang yang sudah nazak, mau mendekati ajalnya. Wa antum, dan kalian, hina idin, pada waktu itu, ketika kalian sudah sekarat itu, hina idin tandurun, kalian bisa melihat. Wa nahnu, dan kami, aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ini juga menegaskan kami lebih dekat. Itu bentuk dekat yang pertama. Jadi satu bentuk kedekatan yang sudah mengumum kepada siapa saja. Wal qurbus sani, adapun bentuk kedekatan yang kedua, wahwa qurbun, ialah satu kedekatan, yastahiquhu, yang bisa dimiliki atau bisa mendapatkan hu, pada bentuk kedekatan ini, ahlu ta'ati, siapa orang-orang yang taat, bisa mendapatkan anugerah dekat dengan Allah, bi ta'atihim, dengan sebab ketaatan mereka. Fahuwa, maka adapun kedekatan yang kedua ini,
qurbu i'tinain wa karomatin, merupakan satu bentuk dekat yang kedekatan perhatian, wa karomatin, dan kedekatan kemuliaan. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlau wa minas sabirin. Ini juga membicarakan tentang Nabi Isa. Wa yukallimu, dan bisa berbicara siapa Isa, an-nasa, pada orang-orang, fil mahdi, di dalam buayan. Maksudnya ketika bayi Nabi Isa sudah bisa bicara. Wa kahla, dan juga ketika dewasa. Wa minas salihin, dan Nabi Isa juga termasuk orang yang soleh. Wa yukallimun nasa fil mahdi. Affan nasara mas'alatan annahu alaihi salam qad kallaman nasa fil mahdi. Akhfa, menyembunyikan, menyamarkan, an-nasara, siapa orang-orang Nasrani, mas'alatan, menyembunyikan pada satu masalah, annahu alaihi salam, bahwasanya Nabi Isa alaihi salam itu qad kallaman nasa, sungguh kallama, telah berbicara siapa Nabi Isa, an-nasa, pada orang-orang, fil mahdi, ketika di dalam buayan. Mereka nggak mengungkapkan itu, padahal itu satu kemukjizatan. Tidak sembarang bayi bisa berbicara. Orang-orang Nasrani itu men-skip satu kenyataan bahwa Nabi Isa itu bisa berbicara dengan orang ketika masih dalam buayan. Kenapa? Bukankah itu satu kelebihan? Maka jawabannya, li'anna su'al al-badihi, karena pasti akan memunculkan satu pertanyaan. Kalau umpamanya diungkapin, pasti akan muncul pertanyaan. Dijelasin bahwasanya Isa alaihissalam, Al-Masih itu ketika masih bayi sudah bisa bicara. Maka ini disembunyikan, di-skip. Kenapa? Khawatir akan muncul satu pertanyaan yang, ya, pertanyaan awam. Emang ngomong apa beliau? Nabi Isa itu bisa bicara. Kemudian nanti orang awam tanya, ngomong apa? Nah, khawatir ada pertanyaan ngomong apa, khawatir ada pertanyaan ngomong apa, maka di-skip aja. Udah, ini nggak usah lah. Ini maksudnya, akhfan nasara mas'alatan annahu alaihi salam qad kallaman nas fil mahdi li'anna su'al al-badihi madama qad kallaman nas fil mahdi famadha qala lahum. Madama qad kallaman nas, selama qad kallama, telah berbicara siapa Isa, an-nasa, pada manusia, fil mahdi, ketika di dalam buayan, famadha qala lahum, lantas apa yang dikatakan oleh Nabi Isa lahum, kepada mereka. Nah, ini kalau sampai kenyataan Nabi Isa itu sudah berbicara dan bisa berbicara ketika bayi, takut nanti ditanya apa yang dikatakan oleh Nabi Isa ketika bayi itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaitannya dengan bayi yang bisa berbicara, ada sabda Nabi, lam yatakallam fil mahdi illa salasatun, tidaklah bisa berbicara fil mahdi, tidaklah bisa berbicara siapa orang yang masih di dalam buayan, maksudnya ketika digendong, ketika bayi gitu,
illa salah setun, kecuali 3 orang. Yang pertama Isa. Wa kana fi bani Israil rajulun yuqalu lahu Juraij. Yang kedua, ada juga seorang pemuda dari kalangan Bani Israil, namanya itu Juraij. Pernah dengar Juraij? Pernah dengar kisah ini? Baik, saya bacakan di bawahnya, lihat. Wa kana fi bani Israil rajulun yuqalu lahu Juraij. Karena ada siapa Juraij, yusolli, melakukan salat atau sembahyang. Allahu alam bagaimana ini, karena Bani Israil tentu beda dengan kita. Ja'athu ummuhu, kemudian datanglah ke Juraij ummuhu, siapa ibunya Juraij. Fada'athu, lantas ibunya ini manggil. Juraij sedang sholat. Karena sedang sholat, faqala, di dalam hati Juraij berkata, ujibuha au usolli, saya mau menjawab panggilan ibu saya atau saya nerusin sholat saya ya. Itu ternyata Juraij diem, belum dijawab karena masih sholat. Faqalat, ibunya nggak tahu, mana anak saya ini ya, dipanggil-panggil kok nggak nyaut. Setelah itu karena jengkel, ibunya lantas berdoa, Allahumma, ya Allah, la tumithu, janganlah engkau ambil nyawanya, jangan biarkan dia mati, hatta turiyahu wujuhal mumisat, jangan ambil nyawanya ya Allah sampai dia bertemu dengan jahatnya seorang wanita tunasusila, WTS, sampai dia bertemu dengan pelacur. Jadi jengkel ibunya itu. Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisat. Wa kana Juraij fi sauma'atihi. Ketika itu, wa kana, dan ada Juraijun, siapa Juraij, fi sauma'atihi, di tempat sauma'ah itu ya tempat bertapanya lah gitu. Ketika ibunya doa seperti itu, si Juraij sedang beribadah di sauma'ah ini, tempat semedinya. Fata'arradat lahu imra'atun wa kallamathu. Seiring berjalannya waktu, ta'arradat lahu imra'atun, datang yang menggoda, lahu kepada Juraij, imra'atun, siapa seorang wanita, wa kallamat, dan merayu. Kallamat berbicara, merayu, menggoda. Siapa wanita? Hu, kepada Juraij. Fa'aba, maka mengabaikan. Fa'aba itu maksudnya cuek. Juraij ini tidak tergoda dengan wanita ini, nggak tergoda. Si wanita karena sudah dengan pakaian seksi, sudah ngerayu-ngerayu, tetap nggak mau. Fa'atat ro'iyan, kemudian si wanita itu atat ro'iyan, datang ke tukang gembala. Nggak berhasil menggoda Juraij, hanya dia datang ketemu dengan penggembala di pinggir jalan. Fa'amkanathu min nafsiha, fa'amkanat, kemudian memberi kuasa siapa wanita, hu, pada si penggembala, memberi kuasa min nafsiha, dari dirinya. Artinya memasrahkan, wis sakarepmu wahai penggembala, mau diapakan diriku ini. Nah itu. Setelah nggak berhasil merayu Juraij, si wanita ini lantas ketemu dengan penggembala di jalan. Terjadilah hubungan suami istri. Seiring berjalannya waktu, fawaladat hulaman, lahir anak. Faqalat min Juraij, kemudian si wanita itu bilang bahwa anaknya itu adalah anaknya Juraij. Juraij waktu itu dikenal sebagai seorang rahib, sebagai tokoh agama di kalangan Bani Israil. Mendengar kalau si Juraij ini sudah punya anak tanpa pernikahan, melakukan zina, marah masyarakat waktu itu. Fa'atauhu, kemudian masyarakat yang selama ini memuliakan dan menganggapnya
menganggap si Juret ini ahli ibadah, ternyata ada WTS yang wanita yang bilang, ini loh anaknya Juret. Siapa yang bilang Juret ahli ibadah? Marah masyarakat pada waktu itu. Fakassaru sauma'atahu. Kemudian kasaru merobohkan, menghancurkan siapa masyarakat sauma'atahu, pada tempat ibadahnya Juret ini. Oh, gayanya saja sembunyi di tempat ibadah. Sok jadi orang alim, sok jadi orang suci. Ternyata di belakang kita dia sudah punya anak dengan seorang wanita yang gak bener. Itu pengakuan wanitanya. Ayo hancurin tempat ibadahnya, dihancurin. Wa'angzalu wasabbu. Wa'angzalu, kemudian mereka itu ya apa ya, kita kemarin menghina, wasabbu dan mencela, wasabbuhu dan mencela Juret. Melihat kenyataan seperti itu, Juret nggak merasa bersalah, nggak merasa kenal dengan wanita itu, dan nggak merasa punya anak, tapi dihina sampai tempat ibadahnya Juret itu dihancurin. Fatawat doa, setelah itu Juret wudhu, wasolla dan melaksanakan sholat atau berdoa. Summa atal hulama, datang ke si bayi. Fakola, kemudian bertanya siapa Juret. Man abu kaya gulam, hei bayi, siapa bapak kamu? Kola, kemudian si bayi itu jawab, Ar-Roi, bapak kamu siapa? Itu loh penggembala itu loh. Atas masyarakat merasa bersalah. Qalu, mereka bertanya, nabni saumataka min dahabin, apakah akan kami ganti membangun tempat ibadah kamu dari emas? Qala la. Juret bilang, ya enggak usah lah. Illa mintin. Kalau mau bikin, bangunin saja dari tanah seperti biasa. Enggak usah dibuatin dari emas. Itu yang kedua. Yang pertama, bayi yang bisa bicara itu adalah Nabi Isa. Yang kedua, si Juret. Nah, kalau si Juret ini mungkin di kalangan Bani Israel menyebar tidak apa-apa. Karena si bayi cuma ditanya, siapa bapak kamu? Si bayi bilang, si penggembala. Tapi kalau Nabi Isa ketika dia bayi, kemudian kenyataan bahwa Nabi Isa itu bisa bicara ketika bayi, lantas ada pertanyaan, apa yang dikatakan oleh Nabi Isa ketika bayi? Nah itu yang nggak mereka mau. Karena Nabi Isa menyebut bahwa dirinya adalah hamba Allah dan bukannya anak Allah. Wa kanat imra'atun turdi'u ibnan. Nah ini yang ketiga. Yang ketiga ini. Wa kanat imra'atun turdi'u ibnan laha min Bani Israel. Dan ada seorang wanita turdi'u yang sedang menyusui ibnan anaknya laha. Jadi menyusui seorang anak miliknya min Bani Israel, dari kalangan Bani Israel. Famarra biha rajulun raqibun du syarah. Lihat. Ketika ada seorang ibu sedang menyusui anaknya. Lantas marra biha raqibun du syaratin. Lewatlah seorang dengan mengenakan tunggangan du syaratin. Jadi yang kelihatan, wih orang ini wibawa. Kalau bahasa kita sekarang ini, kalian sedang gendong bayi, kemudian lewat di depan kalian seorang yang menggunakan mobil apa yang paling keren sekarang, masih muda, mobilnya mobil yang Mercy atau BMW yang baru. Lantas kalian doanya begini mungkin dengan wanita ini. Faqalat Allahumma ja'alil ibni mislah. Ya Allah, jadikanlah anak saya ini seperti itu. Fataraka saddiha wa aqbala 'ala raqib. Si bayi yang masih kecil waktu itu sedang netek. Mendengar ibunya doa begitu, si anak ini berpaling gini. Ditinggalin susunya ibunya dan lihat, koyo apa sih? Nah, gitu, paham? Sepertinya dia paham dengan pembicara ibunya. Wa aqbala 'ala raqib, menghadap ke
orang itu, si penunggang. Faqala, kemudian si bayi itu bilang, Allahumma la tajalni mislahu. Ya Allah, saya tidak mau seperti itu, jangan jadikan saya seperti itu. Jadi katanya ibunya, ya Allah jadikan anak saya ini seperti itu. Si bayi bilang ketika noleh, enggak ya Allah, jangan jadikan saya seperti itu. Tuh. Summa akbala ala sadiha ya musuh. Setelah bilang begitu, setelah bilang enggak ya Allah, saya tidak mau seperti itu. Kemudian balik lagi si bayi menghadap ke susunya ibunya dan nyonyok lagi. Qala, berkata siapa rawi hadis, summa kemudian murra bi amatin. Setelah orang tadi berlalu, lantas si ibu dengan anaknya yang sedang nyusuin ini murra bi amatin, dilewati oleh seorang budak wanita. Melihat budak wanita jalan di depannya, si ibu bilang akhirnya, Allahumma la taj'al ibni mislahadihi. Ya Allah, jangan jadikan anak saya ini seperti orang yang lewat tadi itu. Fataraka satiha. Mendengar ibunya bilang seperti itu lagi, si bayi ini kemudian meninggalkan susu ibunya dan lihat siapa yang tadi dibilang sama ibunya itu. Faqala, setelah melihat orang itu, si bayi bilang, Allahumma ja'alni mislaha. Ya Allah, jadikan saya seperti itu saja. Tadi doa ibunya bilang jadikan seperti itu, anaknya bilang gak mau ya Allah. Karena ibunya lihat tuh pejabat begini, orangnya berkuasa kaya. Gak mau ya Allah saya seperti itu, katanya si bayi. Tapi ketika melihat seorang budak yang gak jelas, ibunya doa, ya Allah jangan jadikan anak saya seperti itu. Anaknya malah bilang, ya Allah saya mau seperti itu. Bayi ya, bayi. Faqalat, limadaka, kok bisa begitu? Kenapa kamu itu? Tadi ibu doa supaya kamu seperti pejabat, seperti orang yang hebat, kaya, tidak mau. Ibu berdoa supaya kamu gak seperti budak itu, kamu malah milih seperti budak itu. Kenapa kok gitu? Faqala, kemudian si bayi jawab. Nah ini bicaranya si bayi. Ar-raqibu jabbarun minal jababirah. Wahadihil amatu yakulun sarokti zanaiti walam taf'al. Si bayi bilang, tadi orang yang ibu sanjung-sanjung, dia pejabat orang kaya, dia itu tidak lain adalah seorang diktator yang kejam. Dia itu menghasilkan semua kekayaannya, jabatannya dengan tangan diktatornya. Saya tidak mau itu. Wahadihil amatu, sedangkan wanita tadi itu, yakuluna sarokti zanaiti, orang-orang menuduh dia itu sudah mencuri, kamu berzina. Jadi orang-orang masyarakat menuduh dia dengan tuduhan yang gak benar. Dikira mencuri, dikira berzina, walam taf'al, padahal dia gak melakukan itu. Jadi dia itu mendapatkan banyak pahala ganjaran atas tuduhan dari orang-orang yang tidak dia lakukan dengan kesabarannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagaimana seorang juret dipanggil sedang sholat, padahal sedang sholat masih diterima doa ibunya, padahal sedang ibadah. Apalagi seorang santri Al-Munawariyah, seorang hafidhatul Quran, ibunya lihat dia sedang main HP doang, siapa bu? Gini apa betul? Sampai diabadikan di sini. Jadi siapa saja bayi yang bisa bicara itu? Nabi Isa, juret, si bayi yang suka nyusu ya, si bayi juga nyusu. Ada satu lagi dari riwayat lain. Ada satu lagi, siapa yuk? Siapa? Bayi yang menjadi saksinya Nabi
Yusuf. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.